Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, masih terkait dengan seorang wanita bercadar yang mencoba menerobos masuk kawasan Istana Negara Jakarta. Kok orang bawa pistol ya tanpa izin ya masuk di sebuah area juga tidak permisi, tidak ada izin, apalagi ini istana loh ya. Bawa pistol, menerongkan pistol, apa itu bukan teror? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada berita yang cukup mengagetkan ya tadi pagi, di mana ada seorang wanita itu kemudian memasuki istana kepresidenan, dan ya ngerinya karena dia berhasil menodongkan pistol kepada Pas Pampres. Tentu ini hal yang cukup ngeri bagi kita semua, hal yang begitu menakutkan ya. Bagaimana sosok wanita ini itu kemudian berhasil lagi menodongkan pistol ya. Untung saja ya Pas Pampres ini ya gesit, ya, lincah ya, bisa mengendalikan situasi keadaan dan tidak terjadi korban, lalu kemudian menyerahkan wanita ini kepada polisi. Dan nampak bahwa wanita ini itu adalah menggunakan penutup muka ya. Kita tidak tahu apa motif di balik ini semua dan siapa wanita ini, dia dari kelompok mana ya, atau dia dari keluarga mana ya, kita belum tahu. Yang jelas bahwa dia melakukan sebuah tindakan yang menurut kita di luar daripada batas-batas rasionalitas manusia pada umumnya ya. Karena kalau orang normal ya tidak akan mungkin melakukan hal-hal sekonyol ini, karena ini terlalu berisiko ya. Masuk istana ya, tidak ada izin atau tidak ada pengantar, tiba-tiba ya datang membawa pistol, menurunkan pistol. Untung saja ya Pas Pampres tidak mengambil langkah-langkah melumpuhkan ya, andaikan itu ya bakal apa yang terjadi. Namun demikian, kita akan simak dulu seperti apa penyampaian respon ya, tanggapan daripada Polda Metro Jaya terkait dengan informasi terkait dengan situasi yang cukup mencengangkan kita semua. Kita akan coba simak dulu. Saya selaku Kapolda mengapresiasi kepada Mas Pampres dan anggota polisi lalu lintas yang bisa menindak tanpa ada korban dengan cepat, tepat, dan terukur. Kami akan mendalami secara objektif dan profesional peristiwa ini. Saat ini sedang ditangani sesuai dengan SOP dan akan terus kita lakukan pendalaman secara maksimal. Intinya siapapun yang melakukan pelanggaran aturan akan kita tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jakarta sampai dengan saat ini tetap kondusif dan aman. Masyarakat tidak perlu khawatir. Kami akan selalu ada, selalu siaga, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini saya kira rekan-rekan sekalian yang ingin saya sampaikan. Poinnya adalah peristiwa tersebut berhasil kita cegah dan situasi Jakarta tetap kondusif. Begitu rekan-rekan sekalian ya. Pelan-pelan. Mengenai motif, seperti yang saya sampaikan tadi, sedang didalami. Identitas sedang kita pastikan melalui teknologi face recognition, melalui
sidik jari elektronik, dan kita tentunya melakukan wawancara secara langsung sehingga kita dapatkan identitas yang bersangkutan secara tepat berdasarkan SOP saintifik. Yang kedua, dari mana asal senjata api? Kita akan melibatkan laboratorium forensik untuk melakukan uji balistik. Apakah ini senjata api pabrikan atau ini senjata api rakitan? Soal dari mana dia mendapatkan, sekarang tim sedang melakukan interview, pendekatan-pendekatan yang lebih bersifat psikologis agar dia mau terbuka dari mana sumber asal senjata. Tidak ada kata-kata yang diucapkan pada saat diamankan oleh anggota Pas Pampres dan kemudian bersama-sama dengan anggota lalu lintas. Yang bersangkutan sedikit merontak tapi bisa dilumpuhkan. Kita terus berkoordinasi dengan Pas Pampres agar ke depan pengamanan bisa berjalan dengan baik. Yang dibawa, yang ada di dalam tasnya hanya kelengkapan-kelengkapan perempuan seperti biasa, tisu, kemudian alat-alat kewanitaan, lotion, tidak ada yang lain, tidak ada buku, tidak ada catatan. Ya pasti saksinya kita periksa. Nah, bukan teror, jangan berandai-andai, belum, nanti aja kalau ada perkembangan kita sampaikan. Masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi, belum tentu teror, ya. Oke. Upaya menerobos di sana kayak Tidak ada. Oke ya, makasih. Ayo, cukup ya. Oke, cukup ya. Ya, jelas ya apa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya, bahwa memang ada perempuan yang kemudian memasuki area ya istana, lalu kemudian menurunkan pistol, tetapi untung katanya karena Pas Pampres ini gesit ya, dan bisa melakukan tindakan yang terukur ya, dan tidak ada korban ya. Dia sangat mengapresiasi langkah daripada Pas Pampres dalam mengendalikan situasi dan suasana. Tentu kita percayalah kalau level Pas Pampres pasti orang-orang yang sudah terlatih ya, orang-orang yang cukup terampil ya, dan dia sudah melewati banyak proses-proses latihan saya kira terkait dengan pengamanan ya, baik yang sifatnya umum maupun yang sifatnya sangat pribadi seperti berhadapan dengan person to person, dan itu terbukti bahwa dia bisa mengendalikan situasi. Tetapi apa yang disampaikan oleh tadi Polda Metro Jaya Pak Limbrang ini, bahwa itu bukan teror ya, bahwa kita jangan berandai-andai ya, menurut saya itu pernyataan yang kurang tepat ya. Bagaimana mungkin ya peristiwa itu bukan dikatakan teror? Yang mana yang bisa dikatakan teror dan mana yang bukan? Loh, kok orang bawa pistol ya tanpa izin ya, masuk di sebuah area juga tidak permisi, tidak ada izin, apalagi ini istana loh ya, bawa pistol, menurunkan pistol, apa itu bukan teror? Ini gimana logika berpikirnya ini? Kira-kira apa itu bukan teror? Andaikan, coba kalau misalnya kita mikir, andaikan perempuan itu langsung menembak, bakal apa yang terjadi? Pasti ada korban. Atau sebaliknya, untuk misalnya Pas Pampres ini mungkin tidak mengambil tindakan-tindakan untuk melumpuhkan, andaikan dia melakukan hal ya untuk melumpuhkan, ya pasti dia door perempuan ini pasti akan jadi ada korban. Tetapi kan ya tidak terjadi karena Pas Pampres melakukan langkah-langkah yang terukur ya tanpa harus melumpuhkan perempuan ini. Tetapi bagi saya bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan ini jelas ini adalah sebuah tindakan teror ya, karena dia membawa pistol menodongkan ya. Terlepas bahwa apakah pistol itu ada pelurunya atau tidak ya kita tidak tahu, karena
itu tidak nampak ya, dan tidak ada juga penjelasan, belum ada penjelasan dari pihak ya, baik dari Pas Pampres maupun dari pihak kepolisian bahwa pistol itu seperti ini. Nah, tetapi bagi kita semua bahwa ini harus dilihat bahwa siapa yang kemudian menggerakkan ini orang, apa motif-motifnya ya, apa maksud dibalik ini semua ya, apakah dia melakukan ini karena inisiatif sendiri ya. Tapi kalau dipikir inisiatif sendiri untuk apa ya, kalau dia digerakkan juga ya tentu ini butuh juga sebuah proses pelacakan ya. Tetapi kalau kita mengambil kesimpulan bahwa itu adalah inisiatif sendiri, kalau orang normal tidak mungkin melakukan hal sekonyol itu. Itu sebuah tindakan konyol. Ini sangat berisiko untuk keselamatan baik diri sendiri maupun orang lain. Ya, coba tadi ya Pas Pampres itu sebutlah misalnya dia kaget ya, tiba-tiba langsung dor ya sudah. Tetapi untung karena dia tidak melakukan tindakan seperti itu. Ya. Apa yang membuat orang bisa mengambil tindakan-tindakan sekonyol itu? Itu hanya mereka-mereka yang sudah terdoktrin, ya. Mereka-mereka yang sudah terhegemoni oleh sebuah ya konsep yang selalu merasa dirinya bertindak atas nama kebenaran, ya, atas nama agama, ya. Orang yang merasa bahwa negara ini sudah melakukan kezaliman, ya. Negara ini melakukan pengkhianatan terhadap rakyat, ya. Bahwa rejim ini adalah rejim yang zalim, ya, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan konyol untuk kemudian melawan, ya, dengan caranya sendiri, ya, dengan bertindak atas nama ya kebenaran, ya. Hanya orang yang sudah terdoktrin dengan paham-paham yang keliru, ya, yang mau melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Karena kalau secara normal ya kita ini tidak mungkin, Pak. Orang pasti mikir ada suami misalnya, ada anak, ya, ada orang tua dan ada keluarga. Masa kita mau melakukan tindakan sekonyol itu? Ya. Tidak ada yang bisa menggerakkan selain daripada doktrin-doktrin dan pemahaman-pemahaman agama yang keliru. Tetapi tentu kita akan menunggu seperti apa nanti penjelasan daripada ya Polda Metro Jaya, ya, akan menelusuri siapa perempuan ini, ya. Kalau dia dari kelompok-kelompok, dari kelompok mana, dan apa motif-motif dan apa motivasinya dia melakukan hal tersebut, ya. Dan apakah juga dia ini adalah orang yang sehat atau kurang sehat, ya, itu juga nanti tentu kita akan menunggu bagaimana hasil investigasi daripada kepolisian. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.